Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Kembali lagi ketemu dengan saya di channel YouTube Farm TV 69 Production. Sebelum kita memulai, saya mengingatkan kembali untuk menjauhi narkoba, sayangi orang tua, dan selalu berdoa. Sebelum kita memulai pembahasan pelajaran fisika untuk hari ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini mata pelajarannya yang akan dibahas mata pelajaran fisika yaitu gerak lurus. Yang pertama, saya nanti akan membuat beberapa video mengenai gerak lurus. Jadi subscribe, like, and share untuk terus dapetin pembahasan pelajaran yang menarik di Farm TV 69. Ini untuk SMP, kelas SMP, yaitu 7, 8, dan 9. Langsung aja, gerak lurus itu saya akan bahas hanya sekilas saja. Gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus. Jadi seperti ini. Jadi gerak lurus itu dibagi menjadi dua jenis gerak, yaitu gerak lurus beraturan, yaitu gerak suatu benda yang lintasannya lurus dan kecepatannya selalu tetap. Terus ada juga gerak lurus berubah beraturan. Di sini saya singkat-singkat ya, GLB dan GLBB. Jadi GLBB itu ya gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak suatu benda yang lintasannya garis lurus dan kecepatannya mengalami perubahan setiap detiknya. Jadi terus GLBB itu juga dibagi dua lagi, yaitu GLBB yang dipercepat dan GLBB yang diperlambat. Seperti apa? Nanti mungkin saya akan bahas di video-video selanjutnya, tapi supaya nggak bosan dan menarik juga, untuk lebih jelasnya bisa baca di referensi bukunya, buku-buku di sekolah, atau mungkin channel-channel YouTube lainnya. Saya langsung aja bahas soalnya seperti ini. Ada 3 soal yang akan saya bahas. Yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini, dan yang ketiga seperti ini. Ya, langsung dimulai aja biar nggak lama-lama. Yaitu soalnya seperti ini. Untuk menempuh jarak A sampai D, kecepatan rata-ratanya adalah, dan datanya ada seperti ini. Jadi A sampai ke B yaitu jaraknya 6 km, B ke C ada 5 km, C ke D adalah 1 km. Dan dari A ke B membutuhkan waktu 30 menit. Dan B ke C adalah 25 menit, C ke D adalah 5 menit. Jadi pertanyaannya adalah kecepatan rata-rata. Dari kecepatan rata-rata dari A sampai D. Diketahuinya ini jaraknya tadi udah disebutin dengan notasi seperti ini ya. Ini diketahuinya, bisa lihat di gambar juga. Terus pertanyaannya adalah kecepatan rata-ratanya. Bagaimana sih cara mencari kecepatan rata-rata? Gampang banget, yaitu jawabnya seperti ini soal rumusnya. Jadi jumlahin aja semuanya tuh, jarak tempuhnya dari A sampai D, terus dibagi dengan total waktu yang dibutuhkan seluruhnya. Jadi seperti ini. Jadi jangan lupa, jangan kebalik ya, jaraknya dulu baru waktunya. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah 6 km tambah 5 km tambah 1 km dibagi 30 menit tambah 25 menit tambah 5 menit. Jadi totalnya adalah 12 km per 60 menit. Kita rubah 12 km per 1 jam. Kenapa? 60 menit adalah 1 jam. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah 12 km per jam. Yap, seperti itu untuk soal nomor 1. Lanjut aja ke soal yang nomor 2. Mobil bergerak lurus berubah secara beraturan. Selama selang waktu 1 menit, kecepatan mobil bertambah 18 menit per detik atau menit per second. Percepatan mobil tersebut adalah
ingat ya, ini bukan kecepatan yang ditanya, tapi percepatan. Apa bedanya kecepatan dan percepatan nanti akan saya bahas juga di video-video saya selanjutnya, atau kalau penasaran baca aja dulu di bukunya. Jadi diketahuinya adalah ini selang waktunya 1 menit, yaitu seperti ini. Delta T sama dengan 1 menit sama dengan 60 detik sama dengan 60 second. Jadi waktu. Jadi kecepatannya bertambah setiap bertambah kecepatan mobilnya 18 meter per detik. Seperti ini, delta V atau 18 meter per detik. Ditanyanya adalah percepatan mobil tersebut, jadi A. Dijawabnya A, rumusnya adalah delta V per delta T. Jadi A sama dengan, masukin aja 18 meter per second, terus dibagi dengan 60 second. Jadi A nya adalah 0,3 meter per second kuadrat. Jadi jangan salah ya, untuk satuannya itu saya nggak bosan-bosan ngingetin, jangan lupa satuannya, jangan pernah salah, dan perhatikan antara detik, jam, meter, kilometer, dan sebagainya, seperti itu. Jadi percepatan mobil tersebut adalah 0,3 meter per second kuadrat. Ya, langsung aja juga ke soal nomor 3. Jadi gambar di bawah menunjukkan hasil rekaman suatu pewaktu ketik, jadi ticker time. Ini di beberapa buku juga ada beberapa soal yang seperti ini, banyak sih. Jadi ini ada, perhatikan titik-titiknya dan perhatikan juga jarak-jaraknya. Nah, kalau kita lihat kiri ke kanan itu dia semakin dekat, itu pasti ada maksudnya. Jadi pertanyaannya adalah gerakan benda yang direkam adalah, jawabnya seperti ini. Perhatikan cara membaca ticker time dari ujung awal geraknya. Benda bergerak dari kanan, berarti membacanya dari kanan ke kiri. Sebaliknya, apabila diperhatikan jarak titik satu dengan lainnya tuh semakin jauh kalau dilihat dari kanan ke kiri, menandakan kecepatan benda itu semakin besar. Jadi kesimpulannya adalah benda tersebut melakukan gerak lurus, berubah, beraturan, dipercepat. Ya, karena semakin cepat. Tapi kalau saya di kepala saya cara mengingatnya seperti ini. Perhatikan kalau dari kiri ke kanan. Dari ke kiri ke kanan adalah jarak titiknya itu semakin dekat. Jadi kalau ketukan tuh seperti ini. Jadi semakin cepat seperti itu. Mungkin nggak kedengeran tapi ketukannya seperti itu. Jadi dia itu bergeraknya lurus, berubah, beraturan, dan dipercepat. Baca-baca lagi, karena gerak lurus, berubah, beraturan itu ada juga yang diperlambat. Nanti saya akan bahas-bahas lagi di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share, dan terima kasih yang udah mau nonton sampai habis, karena kalau nontonnya setengah-setengah pasti nggak bakalan ngerti. Jadi nontonnya harus sampai habis. Yap, terima kasih. Sekali lagi saya ingetin, jauhi narkoba, sayangi orang tua, dan selalu berdoa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Selamat belajar. See you.